Oke, kembali lagi bersama saya, Alvin Fantoni. Kita sudah menyelesaikan modul pertama tentang administrasi, modul kedua tentang classroom, modul ketiga tentang tugas. Gimana caranya guru memberikan tugas, memberikan nilai terhadap suatu tugas yang sudah diberikan, gimana murid mengerjakan tugas, dan sebagainya. Lalu untuk modul keempat, yaitu materi belajar. Kurang lebih sama seperti tugas, kita bakal mempelajari gimana caranya guru memberikan materi belajar. Oke, di sini juga bakal ada satu section sendiri untuk materi, tapi tidak seperti tugas. Kalau tugas itu ada current, past, dan draft. Untuk materi hanya terdapat list dan draft, karena di materi tidak ada batas kumpul. Beda sama tugas. Untuk list materi bakal terdapat atau kumpulan materi yang telah diberikan untuk kelas tersebut. Untuk draft juga sama, materi tersebut telah dibuat tapi belum dikirim atau dipublish ke murid. Untuk materi juga terdapat fitur komentar. Materi ini juga dapat diedit untuk topiknya atau judulnya dan juga deskripsinya. Materi juga dapat dihapus oleh guru. Lalu juga sama, guru bisa memilih topiknya. Jadi materi ini adalah berhubungan dengan topik ini, atau mereka bisa bikin topik sendiri di kelas tersebut. Lalu mereka bisa memberikan lebih dari satu kelas di organisasi ini. Jadi sebagai contoh, organisasi yang sedang terdaftar itu adalah organisasi X, dan terdapat 5 kelas, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Nah, ketika memberi tugas, dia bisa memberikan lebih dari satu kelas. Jadi bisa langsung 5 kelas yang diberikan. Untuk tipe materi itu ada 3. Pertama, konten ruang belajar. Yang kedua adalah upload file sendiri. Yang ketiga adalah tautan link. Nanti juga kita akan menjelaskan lebih detail. Ini juga sama, bisa menyimpan sebagai draft atau langsung dibagikan ke murid. Untuk yang pertama, konten ruang belajar. Jadi mungkin bisa dilihat mereka harus pilih kelas yang mereka mau konten ngambilnya dari mana, terus mereka harus pilih mata pelajarannya apa, topiknya apa, lalu langsung muncullah konten-konten ruang belajar kita. Di sini juga sama, bakal ada info kalau kontennya ini berbayar maupun free. Kalau free, mereka juga bisa mempreview dulu videonya dan juga rangkuman. Jadi konten ruang belajar untuk materi itu hanya untuk video maupun rangkuman aja. Mereka juga bisa memberikan multi materi dalam satu lampiran. Jadi sebagai contoh, mereka bisa langsung memilih video ini, video ini, video ini dalam satu lampiran. Nah, mereka bisa mengupload file sendiri, dan file yang dapat diterima itu adalah dalam bentuk JPG atau JPEG, PNG, PDF, PPT atau PPTX, doc atau docx. Selain dari ini, kita tidak akan menerima file tersebut, dan maksimum upload itu adalah 100 MB. Dan juga tidak ada maksimum pembatasan upload file, teman-teman. Lalu untuk tautan link, mereka bisa memberikan materi dengan melampirkan link. Jadi sebagai contoh, guru memberikan materi melalui Google Slides yang mereka temukan, atau melalui dari blog orang lain seperti contoh. Nah, ini contoh list-list materi yang dapat diberikan ke murid. Ada video, rangkuman, upload file berupa gambar, PDF, dokumen, docs atau words, terus PPT, Excel, dan sebagainya. Dan ini adalah, kalau ini untuk link, kayak yang saya bilang barusan, dari website lain. Lalu untuk detail materi, ketika masuk dari sini, ketika diklik komentar atau diklik card-nya, bakal masuk ke halaman detail materi. Dimana di sini mereka bisa melihat ada fitur komen juga sampai tugas. Lalu ada lampiran materinya apa aja. Untuk ini adalah deskripsi, ini adalah judul materi. Ini adalah topik. Mereka bisa edit dan mereka bisa menghapus juga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ketika diklik misalnya gambar, mereka bakal melihat gambar yang udah di-upload. Atau tugas, mereka bakal membuka satu tab baru melihat PDF-nya. Untuk video, mereka bakal ketika diklik, guru bakal menonton video tersebut.
untuk rangkuman juga untuk link mereka akan membuka di tab lain, kurang lebih seperti itu. Itu kalau dari sisi guru memberikan materi teman-teman. Nah, kalau dari murid kurang lebih seperti apa? Mereka juga bakal ada satu tab sendiri yaitu materi, di mana di sini mereka bisa memfilter materi berdasarkan topik, terus bakal ada fitur komen juga. Lalu, nah untuk phase awal belum ada hubungan ke gamification. Jika satu user menyelesaikan konten ruang belajar. Seperti contoh, karena kalau sekarang ketika user selesai menonton satu video, mereka akan kita hadiahkan berupa gold dan XP. Tapi untuk ruang kelas atau LMS, untuk phase awal tidak ada berhubungan dengan itu. Dan itu adalah berbeda dengan ruang belajar yang biasa. Kurang lebih seperti itu. Dan juga sama juga ketika tugas ya, ketika mereka udah mengerjakan tugas, tapi mereka dikasih tugas tersebut, itu tidak berhubungan dengan yang di ruang kelas. Mereka harus mengerjakan lagi. Tidak ada otomatis, anak ini ternyata udah mengerjakan, otomatis mereka nggak perlu mengerjakan lagi ketika dikasih guru. Nggak seperti itu. Jadi, ruang belajar mempunyai sistem sendiri dan ruang kelas merupakan sistem sendiri, tetapi berhubungan. Berhubungan yaitu seperti contoh ruang kelas mengambil konten ruang belajar gitu teman-teman. Oke, kurang lebih itu untuk modul materi. Sekian dan terima kasih.